Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Hadi. Kali ini saya ditugaskan sebagai seorang moderator untuk mempresentasikan tentang analisis permintaan dan penawaran terhadap pakaian koko. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh beberapa teman saya, diantaranya ada Muhammad Nur Hafid, Ersindia, dan juga Haniah. Sebelum masuk ke analisis, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli dengan tujuan memenuhi kebutuhan pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang ada di pasar. Di dalam permintaan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada permintaan absolut dan juga permintaan efektif. Permintaan absolut adalah permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai kemampuan untuk membeli. Sedangkan yang permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa disertai dengan kemampuan untuk membeli. Adapun di dalam hukum permintaan itu menyatakan bahwasanya ketika harga barang atau jasa itu turun, maka permintaannya akan naik. Begitupun dengan sebaliknya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Seperti yang dijelaskan pada hukum permintaan sebelumnya bahwasanya harga barang atau jasa itu yang mempengaruhi permintaan. Terus yang kedua itu ada pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi juga keinginan untuk membeli barang atau jasanya. Terus yang ketiga ada intensitas kebutuhan. Jadi semakin barang ini dibutuhkan, ya semakin tinggi permintaannya. Contohnya kayak payung di saat musim hujan gitu. Jadi tinggi permintaannya. Terus yang selanjutnya itu ada jumlah penduduk. Semakin tinggi tingkat populasi penduduk, ya makin tinggi juga permintaan terhadap barang atau jasanya. Terus selanjutnya ada selera. Selera juga menentukan permintaan terhadap suatu barang tertentu. Contohnya seperti misalkan seseorang itu lebih percaya kepada produk A dibanding produk B, maka produk A itu tingkat permintaannya lebih tinggi daripada produk B. Dan yang terakhir ada barang pengganti. Barang pengganti ini mempengaruhi tingkat permintaan barang atau jasa ketika barang yang utama itu ketersediaannya menurun gitu. Contohnya misalkan kayak ketersediaan produk teh itu sedang susah, maka orang tuh cenderung mencari pengganti dari produk teh, misalkan kayak kopi gitu. Jadi peningkatan produk kopi ini permintaannya meningkat dibandingkan produk teh selama ketersediaan produk teh itu menurun gitu. Menjelaskan tentang penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran sendiri berbanding terbalik dengan hukum permintaan, di mana peningkatan harga barang atau jasa menyebabkan penawaran barang atau jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya, dengan asumsi lain yang dianggap tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu 1. Biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua, teknologi. Semakin mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi akan semakin efisien, sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, harapan untuk masa depan. Jika produsen memperkirakan harga naik di masa depan, maka penawaran untuk sekarang ini akan dikurangi dan barang atau jasa akan ditunjuk untuk dijual kembali di masa depan dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat. Dalam penawaran juga terdapat kurva penawaran, yang dimana kurva penawaran menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Oke, next saya akan menjelaskan tentang analisis permintaan dan penawaran pakaian muslim. Di bulan suci Ramadan ini, permintaan pakaian muslim sangat melonjak tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Namun tidak sesignifikan dari tahun-tahun yang lalu karena adanya pandemi COVID-19 saat ini.
jumlah permintaan pakaian muslim di Indonesia saat ini sangat meningkat dari bulan-bulan sebelumnya, disebabkan oleh faktor permintaan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang diantaranya adalah faktor intensitas, faktor pendapatan, dan faktor selera. Faktor intensitas kebutuhan. Mengapa faktor intensitas kebutuhan membuat jumlah permintaan meningkat? Karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat membeli baju muslimah dimaksud untuk menyambut bulan suci Ramadan, seperti membeli baju koko untuk sholat tarawih atau sholat id. Faktor pendapatan masyarakat. Sebenarnya dalam hal ini semua faktor permintaan itu terkait satu sama lain. Masyarakat umumnya akan mendapatkan penghasilan lebih, yaitu dari THR ataupun bonus kerjanya. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan penghasilan lebih dari itu untuk membeli baju muslimah karena menjelang hari raya Idul Fitri. Kemungkinan besar harga baju muslim atau muslimah juga akan melonjak naik. Faktor selera pun ikut andil dalam kenaikan permintaan pakaian muslim setiap tahunnya. Karena masyarakat pasti menginginkan model terbaru atau yang sedang tren. Oke, terima kasih. Analisis penawaran yang terjadi pada pakaian muslim akan meningkat pada bulan-bulan setelah bulan Ramadan berakhir, terlebih lagi pada bulan setelah Idul Adha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran meningkat sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh R. Cynthia. Di mana faktor-faktor tersebut antara lain faktor biaya produksi. Faktor ini erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah penawaran suatu barang. Mengapa demikian? Karena perusahaan yang memproduksi busana atau pakaian muslim pasti akan memikirkan berapa banyak pakaian yang harus diproduksi untuk bulan-bulan kedepannya, di mana bulan-bulan tersebut permintaan pakaian muslim akan menurun, dan oleh karena itu pihak perusahaan akan mengatur agar berapa banyak produksi pakaian yang harus dikeluarkan di bulan-bulan kedepannya. Karena jika memiliki banyak barang dan biaya produksinya tinggi, namun penghasilan yang dihasilkan terbilang rendah, maka perusahaan tersebut kemungkinan akan menurunkan harga pasarnya untuk menutup biaya produksi yang telah ia keluarkan. Dan selanjutnya faktor harapan akan harga di masa depan. Jika produsen memperkirakan harga pakaian musim di masa depan akan naik, maka akan banyak produsen yang akan mengurangi penawaran dan menimbun barangnya dengan harapan barangnya akan memiliki harga tinggi di masa depan nanti. Karena nyatanya pakaian muslim memang terbilang memiliki kenaikan dalam harga setiap tahun yang disebabkan oleh penimbunan produksi oleh produsen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.